Setiap daerah, budaya maupun negara memiliki mitos dan cerita rakyat. Cerita-cerita ini tersebar turun-temurun dari mulut ke mulut hingga akhirnya menjadi sebuah legenda yang dipercaya benar-benar terjadi, bahkan hingga mengakar dalam kepercayaan masyarakat. Begitu lekat dengan sejarah hingga kisah mistis membuat kita penasaran akan kebenarannya. Tak jarang, legenda bernuansa gelap ini biasanya melibatkan sosok menyeramkan. Dan inilah kisah-kisah legenda dalam tanah air yang akan dikupas tuntas oleh AG Cilamaya. "74 tahun silam, salah satu peristiwa kelam paling berdarah dalam perjalanan bangsa terjadi. Ratusan warga Rawagede jadi korban keberingasan Belanda tanpa ampun. Mereka dieksekusi karena dianggap melindungi Lukas Kustario, pejuang yang mereka cari selama ini. Orang yang telah membuat penjajah kehilangan banyak prajurit. Kini, jejak kekejaman itu bisa kita lihat di Monumen Rawagede, lengkap dengan suguhan diorama tragedi. Mereka yang gugur, dimakamkan di tempat yang sama. Rawagede jadi monumen pemersatu. Jika dulu jadi simbol perjuangan melawan penjajah, kini jadi monumen untuk menjaga alam. Saya hadir memenuhi undangan sahabat-sahabat MKB dan bersama seluruh elemen masyarakat Karawang bersatu, berkomitmen menjaga alam tetap lestari. Sebab kita menyadari, warisan sepeninggal kita untuk anak cucu dan generasi selanjutnya ialah hutan yang lebat, sungai yang jernih, dan udara yang bersih. Selayaknya, Monumen Rawagede menginspirasi kita semua. Betapa perjuangan bangsa ini takkan pernah selesai. Tak kenal lagi rupa dan nadanya. Tak lagi perjuangan orang rakyat biasa menjadi korban kekuasaan dan kebiadaban penjajah Belanda. Jangan sebut kami kalah. Jangan tuduh kami berkhianat. Dan jangan katakan kami takut. Sungai darah kami menjadi bukti pengorbanan dan pengabdian. Bangsaku, kalian boleh lupakan kami. Kalian boleh tak ingat kesedihan yang kami derita. Tapi jangan abaikan generasi penerus bagi kami. Sukma kami akan tetap membara dalam setiap tetes garam yang mengalir. Pembantaian Rawagede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede, sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat.
di antara Karawang dan Bekasi, oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember tahun 1947 sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pertempuran kemudian berkobar di daerah antara Karawang dan Bekasi, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan jelas. Peristiwa ini dikira menjadi inspirasi dari sajak terkenal Chairil Anwar berjudul Antara Karawang dan Bekasi, tetapi ternyata dugaan tersebut tidak terbukti. Pada tanggal 14 September tahun 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya. Jalannya peristiwa di Jawa Barat, sebelum perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi Tanggal 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, Pasukan Para 1E Para Kompani, dan 12 Jenny Veld Kompani, yaitu Brigade Cadangan dari Pasukan Para dan DST, Depot Spesiale Troepen. Sekitar 130.000 tentara Belanda dikirim ke bekas Hindia Belanda, sekarang Indonesia, dalam operasinya di daerah Karawang. Tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Siliwangi, kemudian menjadi Komandan Batalion Tajimalela atau Brigade 2 Divisi Siliwangi, yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia namun juga gerombolan pengacau dan perampok. Pada tanggal 9 Desember tahun 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer. Kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik.
Namun tidak satu pun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan. Saif, kini berusia 83 tahun menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin, istilah penduduk setempat digredet, ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan, dia juga jatuh kena tembak di tangan, tetapi dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri. Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat Standrechtelijk Executies, sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras. Seorang veteran tentara Belanda yang tidak mau disebutkan namanya dari desa Wamel, sebuah desa di Provinsi Gelderland, Belanda Timur, mengirim surat ke para korban perang sebagai berikut, dari arah Rawagede tentara Belanda ditembaki. Maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain, saat malam hari Rawagede dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa, dibunuh tanpa bunyi, diserang, ditekan ke dah.